Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sukma Melati. Saya prodi PAUD kelas 2B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang objek pendidikan berdasarkan Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha ma'ikatu iladu syidadu lan ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Tafsir ayat, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Perintah itu ditunjukkan kepada mereka yang sudah beriman agar memelihara diri dan keluarga mereka dari neraka. Memelihara diri sendiri dari neraka ialah dengan mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Menjaga keluarga dari neraka adalah mengajari mereka apa yang baik dan yang buruk serta mendidik mereka agar menjalankan yang baik dan menjauhi yang buruk. Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah keluarga inti atau family. Nilai-nilai pendidikan ada 5, yaitu yang pertama, di antara objek pendidikan ialah diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, diri sendiri dan keluarga perlu diajari dan dididik nilai-nilai baik untuk diamankan dan nilai-nilai buruk ditinggalkan. Dan yang ketiga, yang paling pertama mengenal dan menjalankan nilai-nilai yang baik dan yang buruk itu adalah diri sendiri. Dan yang keempat, terlepas dari apakah diri sendiri mereka apa yang baik dan yang buruk serta mendidik mereka agar menjalankan yang baik dan menjauhi yang buruk. Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah keluarga inti atau family. Nilai-nilai pendidikan ada 5, yaitu yang pertama, di antara objek pendidikan ialah diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, diri sendiri dan keluarga perlu diajari dan dididik nilai-nilai baik untuk diamankan dan nilai-nilai buruk ditinggalkan. Dan yang ketiga, yang paling pertama mengenal dan menjalankan nilai-nilai yang baik dan yang buruk itu adalah diri sendiri. Dan yang keempat, terlepas dari apakah diri sendiri sudah mengenal dan menjalankan nilai-nilai yang baik dan yang buruk itu, kepala keluarga harus mengajari dan mendidik keluarganya agar mengenal dan menjalankan nilai-nilai yang baik dan meninggalkan nilai-nilai yang buruk. Kepatuhan anak tidak mesti sama dengan kepatuhan orang tua. Yang terakhir, pendidik harus mampu memberikan penghayatan tentang kerasnya azab neraka, sikap galak penjaganya, serta diterapkan hukum secara konsekuen, supaya orang terdidik merasa takut, lalu terdorong berbuat baik, menjauhi yang buruk, dan berakhlak mulia. Objek pendidikan berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannasu qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasulullah
itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Tuhan kalian, maka berimanlah kalian, itulah yang bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tafsir ayat: Ya ayyuhan nas, wahai manusia, yang diseru oleh Allah di sini untuk beriman ialah seluruh manusia, bukan hanya orang Arab, sebagaimana pandangan sebagian sarjana yang tidak bisa melepaskan subjektivitasnya. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Tuhan kalian. Rasul itu adalah Nabi kita Muhammad. Rasul artinya utusan, yaitu utusan Tuhan maksudnya. Nabi Muhammad sengaja diutus Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada seluruh umat manusia. Rasul yang diutus itu membawa al-haq, satu, yaitu kebenaran sejati yang tidak mungkin diragukan sedikit pun, yakni Al-Quran yang berisi ajaran-ajaran Islam. Mematuhi ajaran-ajaran itu menjamin keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kebenaran sejati atau Al-Quran yang berisi ajaran-ajaran Islam itu datang dari Tuhanmu ya Muhammad. Tuhanmu adalah Allah. Jadi Al-Quran itu bersumber dari Al-Quran, bukan dari yang lain, bukan karangan Nabi Muhammad atau selainnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad pasti mempercayainya, menjalankannya, dan mendakwahkannya. Dengan demikian perlu pula mengimaninya dan menjalankannya. Fa'aminu khairul lakum, maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Lebih baik itu tidak berarti yang diperbandingkan dengan antonimnya, yaitu bahwa kafir itu baik sementara iman itu lebih baik. Lebih baik maksudnya baik yang tidak ada dibandingkan khair. Lawannya adalah syar, yang berarti tidak baik. Jadi beriman itulah yang lebih baik, sedangkan kafir itu tidak. Kata dibaca mansyub karena dalam ayat itu ada kalimat yang tersembunyi, yaitu fa'aminu yakinul iman khairal lakum, berimanlah, iman itu lebih baik bagi kalian. Wa in takfuru fa innallaha ma fis samawati wal ard, dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Allah tidak rugi bila manusia seluruhnya ingkar kepadanya, karena Dia memiliki semuanya dan Ia tidak butuh apa-apa. Yang rugi justru manusia, sebab dengan kekafiran itu kehidupan manusia di alam menjadi rusak. Hal itu dikarenakan bahwa manusia tidak memperoleh manfaat dari perintah-perintahnya lantaran tidak mengerjakannya, yang menderita akibat yang merugikan lantaran melanggar larangan-larangannya. Di samping itu, di akhirat mereka masuk neraka. Maka Allahu aliman hakima, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah mengetahui siapa yang iman dan yang kafir bila Ia imbali yang beriman dan Dia hukum yang ingkar, itulah yang bijaksana. Nilai-nilai pendidikan. 1. Objek dakwah. Pendidikan Islam ialah seluruh umat Islam. Dakwah pendidikan Islam harus sampai kepada seluruh umat Islam. 2. Menjadi orang beriman berarti menjadi orang baik, itulah yang menguntungkan. Sementara itu, menjadi orang ingkar, kafir, justru merugikan diri sendiri. 3. Allah tidak rusak ketuhanannya bila semua manusia di alam ini ingkar kepadanya, justru manusia itu sendiri yang rugi. Implementasi nilai-nilai pendidikan. 1. Seluruh manusia sebagai objek dakwah dilaksanakan melalui pendekatan yang sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka. 2. Teknisnya dapat dilaksanakan dengan seluruh metode sesuai situasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek pendidikan berdasarkan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 213 sampai 217. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin. Dan artinya, maka janganlah kamu menyembah Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diadab. Pada firman ini Allah itu berfirman bahwa seseorang itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah bukan selainnya. Jadi jika dia menyembah selain Allah, maka akan azab yang akan datang kepadanya. Menurut tafsir Kemenak, yaitu ayat ini melarang Nabi Muhammad dan umatnya menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, ikhlas dalam ketaatan. Menyembah Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah akan menyebabkan mereka ditimpa azab neraka. Nah, pada surat Asy-Syu'ara ayat 214 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal maqrabin. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, tafsiran pada ayat ini yaitu Allah berfirman dan memerintahkan kepada Rasulnya yaitu untuk memperingati keluarganya yang terdekat, di mana ya tidak ada yang bisa menyelamatkan diri mereka kecuali keimanan kepada Allah. Jadi pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad bahwa disuruh untuk memerintahkan menyembah Allah orang-orang terdekat dahulu, seperti itu. Nah, pada tafsir yang lain yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan agama kepada kerabatnya, menyampaikan janji dan ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengingkari. Jadi pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan tentang agama, tentang syariat kepada keluarganya, kepada kerabat-kerabatnya, kepada yang berhubungan darah, seperti itu. Dan kasih tahulah kepada mereka bahwa azabnya Allah, janjinya Allah itu benar-benar ada, seperti itu. Nah, pada surat Asy-Syu'ara ayat 215 yaitu waqfid janahaka liman taba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, pada ayat ini adalah Allah memerintahkan untuk bersikap lemah lembut kepada para pengikutnya. Barang siapa di antara makhluk Allah yang bermaksiat kepadanya dan dalam keadaan apapun, maka hendaklah ia berlepas diri darinya. Jadi jika ada seseorang yang berbuat maksiat, jika kamu tidak bisa membawanya, maka kamu jangan sampai mengikutinya, seperti itu, atau menghindarinya. Jangan masuk dalam pergaulan kehidupanmu, seperti itu. Nah, jika ada orang yang beriman yang menjadi pengikutmu, maka merendahlah, berlemah lembutlah, seperti itu. Dan ayat itu juga menjelaskan kepada bahwa Allah melarang Rasulullah itu bersikap sombong. Begitupun dengan kita. Jadi jika kita menjadi guru, dilarang untuk bersikap sombong. Agar terjalinnya rasa kasih sayang sesama mukmin, seperti itu. Dan demikian dakwah yang hendaknya selalu dilakukan dengan hati dan etika yang baik. Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syu'ara 216 yaitu fa'in asaika faqul inni bari'um mimma ta'malun. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, pada ayat ini nyambung dengan surat Asy-Syu'ara ayat 217 yaitu wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Nah, pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad jika ia melaksanakan perintahnya dan menyampaikan agama Allah,
maka Allah, tetapi mereka itu tidak mengindahkannya atau membiarkannya atau tidak mengikutinya, tidak mendengarkannya, maka Allah menyuruhlah bertawakal kamu kalau mereka tidak mengindahkan apa yang kamu seru, apa yang kamu sampaikan, dan menyerahlah semua urusan itu hanya kepada Allah, seperti itu. Allah menerangkan juga kepada Nabi Muhammad bahwa Allah itu Maha mendengar segala tutur kata dan percakapan beliau. Jadi Allah itu Maha mengetahui baik yang nyata maupun yang tidak. Allah juga Maha mengetahui isi hati manusia, seperti itu. Dan Allah akan memberi balasan seadil-adilnya bagi orang-orang yang mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan bermaksiat kepada Allah. Apa nilai-nilai dalam pendidikan itu? Nilai-nilai pendidikan yang ada pada surat ini, yaitu yang pertama, yang menjadi objek pendidikan yang pertama adalah keluarga besar. Sebelum kita menyuruh orang lain, maka keluarga terlebih dahulu harus dibentuk atau harus disyiarkan, seperti itu. Yang kedua, upaya pendidikan yang harus dilakukan segenap tenaga dan setelah itu bertawakal. Jadi kita berusaha dulu terlebih dahulu. Jika semua sudah berusaha sesuai apa yang kita bisa, maka kita bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Jika berhasil, maka pujilah Allah atas izinnya, dan jika tidak berhasil, maka tingkatkanlah upaya kita yang lebih keras. Yang selanjutnya yaitu mereka yang menerima dakwah harus diberi perhatian yang lebih lanjut, dan mereka yang tidak menerima perlu terus-menerus didekati dengan penuh kesabaran. Nah, seperti apa mereka yang menerima dakwah harus diberi perhatian lebih lanjut? Yaitu kita berdakwah kepada mereka, kita perhatikan, takutnya mereka tidak tahu, jadi kita bimbing, kita terus bimbing. Nah, jika mereka tidak menerima, kita harus tetap sabar dalam menyampaikan. Siapa tahu Allah membuka hatinya, maka dia mau menerima apa yang didakwah oleh kita. Implementasi nilai-nilai pendidikan yaitu keluarga besar dapat dijadikan objek pendidikan melalui seluruh pendekatan. Nah, pada surat An-Nuh, objek pendidikan yang berdasarkan surat An-Nuh ayat 1 sampai 4, yaitu saya baca terlebih dahulu ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka in qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa ma yuakharu law kuntum ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Berilah kaummu peringatan sebelum datangnya kepada azab yang pedih. Nuh berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu, yaitu sembahlah Allah olehmu, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui. Allah menceritakan tentang Nuh bahwa dia telah mengutus kepada kaumnya dan memerintahkan kepadanya agar memberikan peringatan. Jadi Allah bercerita dalam Al-Quran bahwa Allah itu memerintahkan, memberi peringatan
kepada kaum Nabi Nuh dan menyuruh Nabi Nuh untuk memberi peringatan kepada kaumnya, karena sebelum azab Allah menimpa kaum Nabi Nuh. Maka jika mereka mau bertobat dan kembali kepada jalan Allah, niscaya Allah itu diangkat, azabnya itu diangkat oleh Allah dan dilenyapkan. Tafsiran ayat pada ayat yang pertama, andir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alimun qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Yang artinya, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada azab yang pedih. Nuh berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu. Ani'budullaha wattaqu, yaitu sembahlah Allah, olehmu bertakwalah kepadanya. Yang artinya, tinggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan jauhilah perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kita disuruh menyembah Allah dan bertakwa. Apa artinya takwa? Yaitu meninggalkan apa yang dilarang Allah dan melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Wa ati'un, dan taatlah kepadaku dengan mengerjakan apa yang kuperintahkan dan meninggalkan apa yang kularang, kamu mengerjakannya. Yaghfir lakum min dzunubikum, niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosamu, yaitu apabila kamu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Seperti itu. Dan seperti itu. Wa yu'akhirukum ila ajalim musamma, dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Maksudnya apa? Memperpanjang usiamu dan menolak dari azab Allah. Jadi jika kamu menjauhi apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintah, maka Allah akan menjauhkan azab. Jadi umurmu semakin panjang. Seperti itu. Jadi ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya amal ketaatan dan kebajikan serta silaturahmi dapat menambah usia pelakunya secara hakiki atau secara benar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yang mengatakan inna jalallahi idza jaa lima yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui. Yakni bersegeralah kamu mengerjakan amal ketaatan sebelum datang azab yang menimpamu. Karena sesungguhnya apabila Allah sudah memerintahkan turunnya azab, maka hal ini tidak dapat ditolak dan tidak dapat dicegah lagi. Seperti itu. Sebab Allah itu adalah yang maha besar, yang tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Jadi apa yang Allah perintahkan, jika sudah Allah turunkan azab, maka tidak ada yang bisa menolak, apalagi dengan kematian. Seperti itu. Allah sudah berkata kun, maka jadi kun. Allah berkata kun, jadi maka kun fayakun itu akan benar-benar terjadi. Seperti itu. Nilai-nilai pendidikan yang pertama dalam surat An-Nuh ini, di antara objek pendidikan ialah masyarakat atau bangsa. Bangsa yang berpendidikan akan menjadi bangsa yang cerdas dan berakhlak. Bangsa yang cerdas dan berakhlak akan menciptakan peradaban yang baik. Dan semakin baik peradaban, maka semakin bahagia manusianya. Yang kedua, guru harus bekerja dengan tekun dan profesional. Nah, Nabi Nuh ini dijadikan contoh mengenai hal itu. Dicontoh dari apa? Dari sifat kesabaran beliau, dari sifat kemahiran beliau. Bahkan ceritanya Nabi Nuh ada dalam Al-Quran bahwa di sana Nabi Nuh kehilangan anaknya karena kenapa? Karena anaknya tidak mau mengikuti ajaran yang beliau sampaikan.
sudah diceritakan dalam Al-Qur'an bahwa awalnya Nabi Nuh itu disuruh Allah, diperintah oleh Allah membuat kapal. Nah, setelah membuat kapal diajak-ajak sama kaum yang lain. Kok musim panas kenapa buat kapal? Jangan-jangan kamu gila ya, diajak-ajak seperti itu. Dikira Nabi Nuh tidak waras. Karena kenapa? Karena musim panas kok buat kapal, kan nggak nyambung. Mungkin seperti itu. Setelah itu tetap Nabi Nuh, apa yang diperintahkan Allah Nabi Nuh laksanakan. Nah, setelah itu Nabi Nuh menyeru kembali kepada kaumnya bahwa Allah akan mendatangkan azab, maka ayo ikutlah kepada perintahku, niscaya azab itu oleh Allah tidak akan terjadi. Tapi sayangnya kaumnya Nabi Nuh tetap tidak percaya. Mereka tetap syirik kepada Allah, tetap menduakan Allah. Maka pada saat itu Allah turunkan, setelah kaum yang mau ikut Nabi Nuh, sama Nabi Nuh disuruh naik ke kapal semuanya. Bahkan Nabi Nuh membawa binatang-binatang secara berpasang-pasangan. Makanya kenapa binatang sampai sekarang masih ada? Karena dulu pada saat zamannya Nabi Nuh mereka diselamatkan secara berpasang-pasangan. Nah, setelah itu hujan pun tiba, sampai pada saat itu pada zamannya Nabi Nuh Allah turunkan azab, yaitu banjir. Banjir yang sangat besar, dan perahu Nabi Nuh pun berlayar. Seseorang yang masuk kepada perahu itu selamat. Sedangkan pada saat itu Nabi Nuh melihat anaknya. Dia mengajak kepada anaknya, "Hai anakku, ikutlah kamu bersamaku dan percaya bahwa percayalah bahwa azab Allah itu benar-benar ada, dan inilah azab Allah. Ikutlah kamu denganku." Apa kata anaknya? "Tidak, saya tidak mau ikut denganmu. Saya mau ke belakangnya bukit. Saya mau ke bukit itu." Tapi azabnya Allah benar-benar ada. Allah sudah menurunkan azab yang dibilang sudah terlambat untuk mereka yang mau beribadah. Bahkan pada banjir itu semua kaum yang menolak ajaran Nabi Nuh semua terkena banjir itu dan meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah. Seperti itu ceritanya. Yang ketiga yaitu pembentukan akhlak atau karakter yang sangat diutamakan dalam pendidikan. Karena akhlak itu menentukan nasib masyarakat dan bangsa. Apa implementasi nilai-nilai pendidikan? Yaitu masyarakat atau bangsa diperlakukan sebagai objek pendidikan melalui seluruh pendekatan dan metode sesuai situasi dan kondisinya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 4 meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.